belajar hari ini. Jadi Ibu akan mengabsen. Jadi kalian dengarkan baik-baik namanya dan jangan lupa untuk menyambut. Fatwa Ilmi. Aisyah Raihan Fadila. Hadir, Bu. Anggun Aprilianti. Hadir, Ibu. Siti Ramla. Hadir, Bu. Zakia Nurasita. Hadir. Febrianti. Hadir, Ibu. Nurul Asyifa Salsabila. Hadir, Bu. Oke, jadi semuanya hadir pada hari ini ya. Iya, Bu. Nah, supaya kalian semangat belajar hari ini, kita nyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, kita di mana satu. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, Ya, oke, kalian telah semangat. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia pada tema majas. Iya. Majas. Jadi tahapan kegiatan kita pada hari ini adalah kalian peserta didik. Pertama, mengamati. Kedua, menanya. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Dan yang keempat, menyimpulkan hasil pembelajaran. Jadi ini adalah media pembelajaran yang kita gunakan. Ada yang tahu apa namanya ini? Poster. Ya, ini namanya poster. Gambar. Jadi di dalam poster ini berisi penjelasan mengenai majas dan juga contoh-contohnya. Ya, Bu. Oh, kalau begitu Ibu maju-maju. Jadi majas terbagi menjadi 3. Ada metafora, personifikasi, dan juga hiperbola. Bukan hiperbola. Jadi majas metafora adalah majas yang membandingkan dua hal secara langsung tanpa menggunakan kalimat penghubung. Contohnya seperti rumah itu terbakar dilalap si jago merah. Iya, jago merah itu artinya api. Nah, pintar. Atau contoh lainnya itu waktu adalah emas. Terus yang kedua ada majas personifikasi. Majas personifikasi ini maksudnya adalah majas yang memasukkan sifat atau gerakan-gerakan manusia pada benda mati. Jadi seakan-akan benda itu hidup. Seperti contohnya pohon di sana melambai-lambai diterpa angin. Nah, yang ketiga majas hiperbola. Majas hiperbola itu maksudnya majas yang dibuat menggunakan kata-kata berlebihan untuk memberikan kesan dramatis. Contohnya, ayah bekerja keras membanting tulang untuk banting tulang untuk mendapatkan uang untuk nafkahnya. Bukan tulangnya dilepas, tapi kayak dramatis kan kalau dikatakan membanting tulang. Iya, Bu. Bekerja keras. Nah, contohnya itu seperti tulang rusuk. Yang ada di bukunya kalian. Udah. Di belakang kalian supaya tidak terkisi suara. Iya. Pada sedikit tadi. Mulai? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Bagaimana kalian? Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ketua kelasnya silahkan maju untuk memimpin doa. Caca, maju. Nah, sini.
Jadi ibu akan mengabsen. Jadi kalian dengarkan baik-baik namanya dan jangan lupa untuk menyambut. Berfatwa ilmi. Hadir Ibu. Aisyah Raihan Fadila. Hadir Bu. Anggun Aprilianti. Hadir Ibu. Siti Ramla. Hadir Bu. Zakia Nurasita. Hadir. Febrianti. Hadir Ibu. Nurul Asyifa Salsabila. Hadir Bu. Oke, jadi semuanya hadir pada hari ini ya. Iya Bu. Nah, supaya kalian semangat belajar hari ini, kita nyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bersatu. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kalian telah semangat. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia pada tema majas. Iya, majas. Jadi tahapan kegiatan kita pada hari ini adalah kalian peserta didik. Pertama, mengamati, kedua, menanya, yang ketiga, mengkomunikasikan, dan yang keempat, menyimpulkan hasil pembelajaran. Jadi ini adalah media pembelajaran yang kita gunakan. Ada yang tahu apa namanya ini? Ya, ini namanya poster. Jadi di dalam poster ini berisi penjelasan mengenai majas dan juga contoh-contohnya. Oh, kalau begitu ibu maju. Jadi majas terbagi menjadi 3. Ada metafora, personifikasi, dan juga hiperbola. Bukan hiperbola. Jadi majas metafora adalah majas yang membandingkan dua hal secara langsung tanpa menggunakan kalimat penghubung. Contohnya seperti rumah itu terbakar dilalap si jago merah. Iya, jago merah itu artinya api. Nah, pintar. Atau contoh lainnya itu waktu adalah emas. Terus yang kedua ada majas personifikasi. Majas personifikasi ini maksudnya adalah majas yang memasukkan sifat atau gerakan-gerakan manusia pada benda mati. Jadi seakan-akan benda itu hidup. Seperti contohnya pohon di sana melambai-lambai diterpa angin. Nah, yang ketiga majas hiperbola. Majas hiperbola itu maksudnya majas yang dibuat menggunakan kata-kata berlebihan untuk memberikan kesan dramatis. Contohnya, ayah bekerja keras membanting tulang untuk banting tulang untuk mendapatkan uang untuk nafkahnya. Bukan tulangnya dilepas, tapi kayak dramatis kan kalau dikatakan membanting tulang. Iya Bu. Bekerja keras. Nah, contohnya itu seperti tulang
Jadi Ibu harap kalian bisa aktif mengerjakan LKPD dan juga bisa berkolaborasi dengan baik dengan teman kelompoknya kalian. Oke? Iya, Bu. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Yeay. Yes. Mau kerja. Nah, silakan dikerjakan dulu LKPD-nya. Saya sudah selesai. Kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Ini apa? Ibu, itu Dua apa ini? kenapa? Ini dia apa ini garis-garisnya Ibu? Dipasangkan, dihubungkan. Misalnya metafora yang mana, contohnya, pengertiannya. Sudah, Ibu. Halo, Ibu. Jadi metafora itu Tunggu dulu, temannya. Sudah semua, Pi? Sudah. Sudah juga? Ibu. Nah, silakan kalau begitu naik masing-masing perwakilan kelompok. Sudah. Sini, perwakilannya di sini. Ini approve. Nah, Kia dulu, Zakia dulu. Silakan. Kalau perumpamaan itu personifikasi. Dari senyumannya Pak Pagi itu personifikasi. Menggunakan kata bermakna berlebihan itu hiperbola. Waktu adalah uang adalah metafora. Bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan itu metafora. Tangis yang mengguncang langit adalah hiperbola. Oke, beri tepuk tangan dulu. Silakan kembali Zakia ke tempat duduknya. Kita dengarkan lagi Nurul Fatwa Ilmi. Oke, jadi pengumpamaan pelambangan benda mati sebagai orang tua atau manusia itu personifikasi. Mentari tersenyum menyapa pagi itu personifikasi. Menggunakan kata yang bermakna berlebihan untuk menekankan maksud itu hiperbola. Waktu adalah uang itu metafora, bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan itu metafora. Tangisannya mengguncang langit itu hiperbola. Oke, beri tepuk tangan. Nggak boleh dilempar ya kertasnya. Oke, jadi betul sekali seperti yang dikatakan oleh teman-temannya. Ada yang ingin menanggapi berdasarkan hasil presentasi dari teman yang sudah presentasi tadi? Oke, kalau begitu Ibu anggap kalian sudah paham akan pembelajarannya. Jadi kita kembalikan berdiskusi tentang majas ini. Ibu mau bertanya kembali, majas metafora itu contohnya seperti apa? Yang menggabungkan dua kata sehingga menjadi satu. Nah, apa contohnya? Waktu adalah uang. Yang lain, itu tadi sudah disebut. Yang lain, Waktu adalah emas. ya, waktu adalah emas. Dalam kita hari ini adalah mengenai majas. Jadi majas tadi kan terbagi menjadi 3. Ada metafora, terus ada apa? Personifikasi. Kalau majas metafora kan yang menggabungkan dua hal tanpa menggunakan kata penghubung. Jadi tidak ada kata seperti dan, sebagai. Jadi langsung saja. Kalau majas personifikasi itu maksudnya memberikan sifat kepada benda mati, jadi seakan-akan benda itu hidup. Kalau hiperbola berarti majas yang menggunakan kata-kata berlebihan untuk menekankan makna atau membuat kata-kata itu terdengar dramatis. Silahkan kalian simpulkan di bukunya masing-masing, dibuka, kemudian disimpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang majas. Jangan lupa disertakan contohnya dan juga pengertiannya. Oke, kalau begitu silahkan dikumpulkan di sini di meja ibu. Oke, lagi. Saya nomor 1. Saya nomor 1, Bu. Wow. Ambis semua ya. Mantap. Oke.
akan dikerjakan dulu. Dikumpul ini, Bu. Ibu mau tanya. Ibu lihat dulu, kalau misalnya waktunya tidak cukup, nanti kalian bawa pulang sebagai PR. Besok ibu akan memberitahukan nilainya masing-masing ya. Iya, Bu. Ya, terakhir ya Bu. Ya, nanti ibu periksa dulu apakah benar dia Ibu nanti kasih gimana di rumah? belum tepat. Nah, jadi karena waktu kita sudah hampir habis, ibu ingin menyampaikan kepada kalian untuk tetap menjaga pola makannya dan juga jaga kebersihannya, jangan ada sampah. Pulang ke kelas silahkan maju untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa agar selamat dalam perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim.